A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Karangbong Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, wafat tahun 636 Hijriah. Sing kula beton niki syarahnya Dalilul Falikhin karanganipun Syekh Muhammad Ibnu Allan As-Siddiqi, keturunane sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wafat tahun 1057 Hijriah. Jadi nek Imam Nawawi niku 800-an tahun yang lalu, nek Ibnu Allan niki terkenalnya Ibnu Allan niku hampir 400 tahun yang lalu. Sekarang melanjutkan babun fil istiqomah, bab nerangake istiqomah. Istiqomah niku dari kata koma, tegak, lurus. Istiqomah itu upaya, usaha untuk senantiasa tegak, lurus, ajek, rutin, continue. Nah niku istiqomah. Karena watak manusia itu mudah bosan, mudah jenuh, selalu ingin hal-hal yang baru. Kadang bojo mawon nggih iso kepingin anyar ngonten nggih. Niku menungso. Kendaraan kepingin yang baru. Lah, ibadah jangan begitu. Iman jangan begitu. Iman yo istiqomah, ibadah istiqomah. Kebaikan kalau mau diganti malah menjadi keburukan. Jadi istiqomah itu sebenarnya melawan kecenderungan manusiawi diri kita masing-masing untuk tetap berada di jalur yang Allah ridho, yang kadang-kadang itu bertentangan dengan keinginan diri kita, hawa nafsu kita. Melawannya untuk supaya terus berada di jalan Allah, lah niku istiqomah. Karena biasanya ketaatan itu di awal itu menggebu, semangat. Tapi ketika sudah beberapa lama, ketaatan itu kemudian muncul rasa jenuh. Padahal jenuh itu sebenarnya sudah bagus. Jenuh itu berarti nafsu itu sudah tidak ikut campur. Ketika semangat itu bisa jadi masih ada hawa nafsunya juga, walaupun diarahkan kepada kebaikan.
Campuran hawa nafsu itulah yang kadang-kadang menjadikan ketaatan kita itu tidak baik. Ada riaknya, pamer, ada senang dipuji. Itu karena masih ada nafsu, dorongan nafsu. Justru ketika sudah timbul rasa jenuh, itu nafsu sudah ndak jalan. Pada saat itulah ketika kita istiqomah, maka ketaatan kita itu menjadi lillah. Tidak lagi dikendalikan nafsu, tapi murni memang ketaatan kepada Allah. Bukan karena semangatnya hawa nafsu. Cuma seringkali kita itu justru pada saat itu malah meninggalkannya. Ketika nafsu sudah tidak tertarik karena jenuh tadi, karena bosan tadi, lalu meninggalkannya. Lah niku kekeliruan orang yang tidak bisa mencapai derajat istiqomah itu di situ. Justru ketika jenuh itu harus tetap dilakukan meskipun tanpa semangat lagi, tapi wujudnya itu harus ada. Ketaatannya itu harus ada. Kita menggebu-gebu atau tidak menggebu-gebu, ketaatan itu harus tetap ada. Ada yang memuji atau tidak ada yang memuji, ketaatan itu harus tetap ada. Lah melawannya itu namanya istiqomah. Pasti harus dilawan. Rasa jenuh itu harus dihilangkan untuk tetap dilaksanakan. Jenuh gak jenuh, bosen gak bosen, ketaatan harus tetap berjalan. Justru baik, sudah ada jenuh itu justru baik. Kalau ditinggalkan itu yang tidak baik. Kalau dilanjutkan itu fase dia istiqomah. Qala Allahu ta'ala, dawuh sapa Allah ta'ala, fastaqim kama umirta. Surat Hud ayat 112. Soalnya ten kitab ini enten dadi kula iso nyebutno. Fastaqim kama umirta. Fastaqim mongko istiqomah sira. Dan ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari juga. Ayo sing istiqomah. Sudah sering kita pakai dalam keseharian. Fastaqim mongko nek dimaknani secara bahasa nggih amreo jejeg, amreo lurus sapa sira, sirotol mustaqim niku lho. Mustaqim niku nggih dari kata yang sama, istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Istiqomah itu masdar. Wadaka wa mustaqoman fahuwa mustaqimun. Niku. Fahuwa mustaqimun wadaka mustaqomun istaqim. Lah niki fastaqim niki fi'il amarnya. Mongko istiqomah sira kama umirta kaya oleh diperintah sapa sira. Dadi istiqomah itu perintah Allah. Nggih. Orang yang istiqomah itu sedang menjalankan perintah Allah. Sehingga meskipun pada saat itu dirinya sudah tidak ada rasa semangat lagi, tapi demi melaksanakan perintah Allah dia tetap menjalankannya. Mulane wau niku, jenuh itu bagus. Itu berarti amal kita, ibadah kita, ketaatan kita itu sudah tidak lagi diikuti oleh hawa nafsu. Maka jangan berhenti ketika jenuh. Lanjutkan dalam kejenuhan itu, lanjutkan, laksanakan sebagaimana biasa. Niatkan semata-mata demi melaksanakan perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Aku wis gak semangat. Aku niki nafsuku. Nafsuku sudah tidak semangat, tapi ini perintah Allah, saya laksanakan. Demi mengikuti perintah Allah. Fastaqim kama umirta. Lah niku justru malah masuk fase yang lebih bagus lagi.
ada ikhlasnya di situ, bukan dorongan nafsu. Nggih. Ada taat yang hakiki di situ. Karena jatah nafsunya sudah tidak ada, tapi dia masih tetap taat kepada Allah. Wa qala ta'ala lan dawu malih sapa Allah Ta'ala di 3 ayat dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahil anfusu walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Innal ladzina sak temene wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabbuna utawi pangeran kita iku Allah, berarti dia orang mukmin. Dilanjutkan summastaqamu nuli istiqomah sapa alladzina, imannya itu dijaga betul, tidak dilepas meskipun banyak godaan. Oke. Meskipun imannya itu yazidu wa yangkus, naik turun, naiknya iman tetap utuh, turunnya iman tetap utuh. Nah niku summastaqamu. Iman itu harus diikuti dengan amal solih. Nah summastaqamu itu amal solihnya juga istiqomah. Alladzina amanu itu pasti diikutkan kalimat wa amilus solihat. Jadi imannya istiqomah sampai dibawa mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun itu. Wa amilus solihatnya itu juga istiqomah. Baik ketika dia lagi semangat-semangatnya, lagi menggebu-gebunya, lagi senang-senangnya, atau ketika dia sudah tidak ada lagi. Baik pada saat dia itu butuh sekali, kekurangan sehingga dia mendekat kepada Allah, ataupun dia sudah tercukupi. Lah niku istiqomah niku ten mriku. Tidak hanya menghadap Allah, mendekat kepada Allah ketika kesulitan saja. Pada saat kesulitannya itu sudah diangkat oleh Allah, dia meninggalkan Allah lagi. Ah niku mboten istiqomah. Ono perlune tok moro. Nek gak ono perlune gak moro. Lah niku mboten istiqomah. Istiqomah niku ada hajat kita mendekat, semua serba dicukupi, kita tetap mendekat. Karena hakikatnya kita tidak bisa tidak butuh kepada Allah, itu tidak bisa. Jangan dikira butuh itu hanya terkait faktor uang atau kesehatan atau yang sifatnya duniawi saja. Kita juga butuh iman kita itu supaya terus dijaga oleh Allah, tidak dihilangkan. Kalau Allah mau, ya bisa saja orang itu kemudian melepaskan keimanannya. Naudzubillah. Nah kita butuh kepada Allah dalam segala hal. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Maka jangan mendefinisikan butuh itu kalau sedang tidak punya uang, sedang sakit, sedang banyak masalah. Ketika sehat, ketika uang banyak, ketika sedang tidak ada masalah, semua lancar-lancar saja, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Lah niku cobaan niku. Istiqomah itu di situ. Nggih. Fisarra'i wad-dharra itu mendekat terus kepada Allah. Niku summastaqamu.
pada saat yang seperti itu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat itu angkat topi semuanya, salut dengan orang seperti ini. Tatanazzalu mongko mudun gilir gumanti. Niku tanazzala itu begitu. Tanazzala itu tafa'ala itu turunnya itu silih berganti. Alaihim ing atase wong sing qalu rabbunallah tsumastaqamu tadi itu. Orang yang mengatakan Tuhannya Allah, dia beriman lalu dia istiqomah baik ketika ada kesulitan ataupun kemudahan, lagi semangat atau tidak semangat dan lain-lain tadi niku. Tapi dia tetap istiqomah, malaikat niku salut, kagum, seneng malaikat niku. Sehingga mereka itu turun silih berganti, ibaratnya mengucapkan selamat. Sebab malaikat itu takjub. Kalau yang seperti itu malaikat itu wajar, karena malaikat tidak punya nafsu. La akla wala syurba wala naumalahum. Ndak makan, ndak minum, ndak tidur, itu bagian dari kebutuhan hawa nafsu. Makan, minum, tidur itu bukti ada nafsunya. Malaikat ndak ada seperti itu. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la naumalahum. Malaikat itu Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, sifatnya tidak berkembang biak. Iki sampean malaikat ponakane malaikat Jibril yo. Ndak ada malaikat Jibril duwe ponakan barang niku menungso. Nggih. Niku Jibril menungso. Nggih, kan ada orang itu namanya Gabriel. Gabriel niku kan maksudnya Jibril. Michael, Mikail. Nggih. Malaikat itu yang ndak ada dijadikan nama niku Israel nggih. Sama Israfil niku nggih belum pernah saya dengar. Kalau yang lain niku Malik, Ridwan nggih. Mungkar Nakir ya mboten enten nggih. Anakmu jenenge sapa? Kembar. Sapa? Mungkar Nakir. Wah, serem niku. Kalau malaikat karena tidak punya nafsu, tidak tercipta dari ayah ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, sehingga mereka itu disifati Allah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Tidak pernah durhaka, sedikit pun tidak pernah durhaka malaikat niku. Niku maklum, lah niki menungso punya nafsu, punya kebutuhan, punya keinginan, punya hasrat ini, punya syahwat ini, punya cita-cita begini begitu. Di saat yang sama dia diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia diciptakan untuk beribadah. Di saat yang sama dia merasa punya kebutuhan karena ada nafsunya tadi. Di saat yang sama dia banyak keinginan, banyak cita-citanya. Kepingin iki, kepingin iku, kepingin merene, kepingin merono. Tapi di saat yang sama dia dituntut untuk taat dan dia bisa istiqomah. Kalau pernah taat, sekali-kali taat, kadang taat. Lah niku sik manusiawi. Maksudnya manusiawi iku ya itu memang manusia. Nggih. Nek nafsune lagi kuat, ibadahnya kuat. Jadi ibadahnya dilambari dengan hawa nafsu. Istiqomah itu ada hawa nafsu, tidak ada hawa nafsu. Ada kecondongan hati, tidak ada kecondongan hati. Kalau itu memang perintah Allah, kalau itu memang tuntunan Rasulullah, dia laksanakan. Ada keuntungan, tidak ada keuntungan, dia melihat di situ mendapatkan banyak kebaikan atau dia justru tidak merasa mendapatkan kebaikan, dia tetap melaksanakan demi
mentaati perintah Allah demi mengikuti petunjuknya Rasulullah niku. Itu malaikat salut, sehingga tatanazzalu alaihimul malaikatu, ucapan malaikat pada saat turun itu alla takhafu wala tahzanu. Niki sifatnya wali. Nggih. Ala inna auliya Allah, di ayat yang lain itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi syarate wali niku istiqomah. Nggih. Syarate wali niku istiqomah. Ketika orang itu imannya istiqomah, amalnya istiqomah, malaikat memberikan ucapan selamat. Niki koyok pelantikan ngoten nggih. Turunnya malaikat itu seperti pelantikan seseorang ini menjadi kekasihnya Allah. Yaitu dikatakan kepada mereka alla takhafu yento ora wedi, ojo wedi sira kabeh, wala tahzanu lan ora ono susah, ora ono sedih sira kabeh, wa absyiru lan bungao sira kabeh, bergembiralah kalian kalian orang yang istiqomah niki dalam iman dan amalnya itu, bergembiralah bil jannati kelawan swarga allati kuntum tu'adun, nyatane panggonan kuntum kang ono sira kabeh iku tu'aduna dijanjekno. Nahnu auliyaukum, malaikat niku. Nahnu utawi kita ma'asyiral malaikah, kita semua golongan malaikat yang hadir dalam pelantikan ini, karena Anda sudah dilantik menjadi walinya Allah, barokah iman dan istiqomah, kami pun juga begitu. Malaikat niku nopo jare Allah. Nggih. Nek Allah yusalluna 'alan nabi nggih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ketika Allah huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu juga ikut liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Jadi malaikat niku melok Gusti Allah. Nek Gusti Allah ngelaknat, malaikat nggih ngelaknat. Nggih. Allah memuji, malaikat memuji. Allah menyatakan orang ini sebagai kekasihnya, walinya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka malaikat juga begitu. Nahnu auliyaukum, nahnu utawi kita kabeh iki ma'asyiral malaika niki iku auliyaukum, pira-pira wong kang nandangi urusan sira kabeh, kekasih kalian juga. Kalau kalian kekasihnya Allah, kami adalah kekasih kalian, kalian juga adalah kekasih kami. Jadi wali niku bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna orang yang mengasihi Allah, bisa juga orang yang maksudnya mengasihi niku cinta kepada Allah. Bisa bermakna orang yang cinta kepada Allah, bisa bermakna orang yang dicintai oleh Allah. Niku lafat wali fa'ilun nggih, sifat musyabbihah. Fa'ilun itu kadang bermakna fa'ilun, kadang bermakna maf'ulun. Malaikat menyatakan diri mereka nahnu auliyaukum, kami juga kekasih kalian. Artinya kalian pun akan menjadi kekasih kami. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, ing dalem urip nang donya lan ing dalem urip nang akhirat. Sehingga kalau ada apa-apa itu yang menjaga malaikat. Nggih. Karena Allah menjaganya, malaikat siap. Nggih. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Walakum lan iku tetep kedue sira kabeh fiha ing dalem akhirat atau donya lan akhirat. Niki saged balike niki bisa nang akhirat tok, bisa juga nanggone donya lan akhirat. Tapi yang pas akhirat saja, karena ini yang terakhir, lebih dekat kepada domir. Domir itu dikembalikan kepada yang paling dekat, yang terakhir, yang paling dekat.
Ma utawi kenikmatan tastahi kang kepingin opo anfusukum piro-piro nafsu sira kabeh. Buah dari kalian ketika hidup di dunia itu menahan nafsu. Orang istiqomah itu karena dia bisa mengendalikan nafsunya. Nek nuruti nafsu niku mboten iso istiqomah. Ketika nafsunya hadir semangat. Ketika nafsunya sudah ndak hadir kendu. Nggih. Ketika banyak keuntungan, banyak yang memuji, dia berangkat. Ketika tidak ada keuntungan, tidak ada yang memuji, dia berhenti. Nah niku nafsu kabeh, sifatnya nafsu niku. Istiqomah tidak begitu. Karena kamu sudah menahan nafsumu selama hidup di dunia, maka ketika di akhirat walakum fiha ma tashtahil anfusukum. Di sana nanti segala keinginanmu akan disediakan oleh Allah. Keinginan yang mendatangkan ridhonya Allah. Niki bedane nafsu dunya kali nafsu yang nanti diberikan di akhirat. Difasilitasi. Di dunia nafsu juga difasilitasi, tapi fasilitas nafsu ketika di dunia itu semuanya hampir adalah keburukan. Sebab nafsu niku terus Quran innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan kecuali nafsu yang dapat rahmatnya Allah, yaitu nafsul mutmainnah namanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lah niku nafsu yang mendapat rahmatnya Allah. Illa ma rahima rabbi niku. Selama belum dapat rahmatnya Allah, nafsu itu kecondongannya buruk. Bahkan di dalam ketaatan pun yang mendasarinya juga buruk. Taatnya itu bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Karena tujuan tertentu. Karena materi atau karena jabatan, kedudukan, popularitas, kecintaan manusia, dia semangat karena ternyata ada nafsunya. Sekali wis mboten biasane niku istiqomah karena dia ngapunten misale koyok jadi pemimpin. Begitu dia sudah tidak lagi memimpin, wis hilang. Lepas. Nah niku tengere mboten istiqomah. Nggih. Begitu ada yang menggantikan langsung hilang, lenyap dari peredaran. Lah niku berarti bukan karena Allah. Di depan maupun di belakang, jadi pemimpin maupun jadi rakyat atau jadi imam maupun jadi makmum, taatnya itu kepada Allah. Jadi imam menghadapnya kepada Allah, jadi makmum pun menghadapnya kepada Allah. Dekat menghadapnya kepada Allah, jauh pun mendekatnya kepada Allah. Nah niku menjaga yang seperti itu butuh latihan-latihan nggih. Supaya kita faham mana wilayahnya nafsu, mana yang tidak. Ketika di dunia sudah bisa mengendalikan nafsu, karena kalau tidak dikendalikan condongnya kepada keburukan, la ammaratum bisu, maka di akhirat nanti akan diberikan semua keinginan nafsu dan di sana itu sudah tidak ada buruknya lagi. Karena surga itu tempat keridhaan Allah. Segala fasilitas yang ada itu disertai ridhonya Allah. Dan yang menempat di situ orang-orang yang sudah mendapatkan ridhonya Allah. Radhiyatam mardiyah. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu nafsu di dunia sudah mutmainnah, ketika di akhirat sudah diberikan fasilitas. Tapi yo orang kalau di dunia saja bisa mengendalikan, apalagi di akhirat, nggih. Wong nduk donya niki panggonane campur apik karo elek niku iso tetep apik,
Apalagi di akhirat, mboten kok nduk akhirat terus moro-moro dadi elek. Nggih, nduk akhirat nggih tetep api wong istiqomah kok. Istiqomah itu baiknya mulai di dunia sampai di akhirat, bukan di dunia baik lalu di akhirat menjadi liar, menjadi ngawur, bebas sebebas-bebasnya, mboten tetap di dunia dia ada rasa malu kepada Allah, di akhirat pun akan ada rasa malu kepada Allah. Nggih. Di dunia ada rasa bersyukur kepada Allah, di akhirat pun ada rasa bersyukur kepada Allah. Segala kebaikan itu ada dari dunia sampai akhirat. Yang berhenti itu keburukan, berganti menjadi siksa. Silaturahim di dunia baik, di akhirat ada silaturahim. Saling berkunjung penduduk surga satu dengan yang lainnya. Karena itu kebaikan. Yang berhenti itu keburukan, berganti menjadi siksa. Kebaikan itu tetap berjalan, kenikmatan ditambah oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un, walakum lan iku kedue sira kabeh fiha ing dalam akhirat, akhirate wong iman nggih swarga. Ma utawi apa ae tad'una kang jaluk kang ndonga sira kabeh, apapun yang kalian inginkan akan diijabah oleh Allah. Nek nang donya niki kadang-kadang sesuai ijabah dari Allah kepada kita, kadang-kadang tidak sesuai sehingga kita merasa itu bukan ijabah. Jaluke A dikai Z, mboten nyambung. Nggih. Mboten nyambung. Padahal itu juga ijabahnya Allah, yang terbaik dari Allah untuk kita. Fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik. Allah memberi itu sesuai yang Allah inginkan untukmu, bukan sesuai yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Wong Allah kok diatur-atur, Allah kok didikte, Allah kok disetir. Ketika Allah memberi, menepati janji, ud'uni astajib lakum, astajibnya Allah itu, ijabahnya Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk kita, bukan sesuai apa yang kita inginkan untuk diri kita, mboten sakarepe Gusti Allah. Dan itu pasti lebih baik. Cuma kita kadang durung nemu ngonten mawon letak kebaikannya itu di mana, kita mungkin belum menemukan. Maka ulama kita itu biasa mengatakan, sudah kita sabar, kita jalani saja dengan lapang dada, pasti ada hikmahnya. Lah itu kita sedang menanti Allah akan menunjukkan, oh ternyata betul yang seperti ini yang paling baik untuk saya. Saya inginnya begitu, tapi ternyata Allah memberikan begini. Ternyata ini maksudnya, ini yang lebih baik memang untuk saya. Lah itu dia sudah mendapatkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi ilmu hikmah seperti itu, menemukan segala rahasia di balik Allah menentukan apapun kepada dirinya, sehingga dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang Engkau berikan kepada saya itu yang batil. Kabeh niki apik Gusti. Mboten enten sing awon, tidak ada yang jelek, semua baik. Nggih, bahkan yang menurut kita tidak cocok pun itu ternyata baik. Sebab wa asa antakrahu syai'a fahuwa khairul lakum. Kadang kamu tidak senang sesuatu padahal itu baik. Sebaliknya wa asa antuhibbu syai'a fahuwa syarrul lakum. Kadang yang kamu sukai itu yang justru buruk. Karena kita tidak tahu masa depan kita, itu tidak tahu. Ke belakang itu kita yang seperti apa tidak tahu, Allah yang tahu. Maka kita harusnya lebih percaya kepada Allah daripada diri kita sendiri, keinginan kita, rencana kita. Kita punya rencana, ana urid wa anta turid, tapi kita harus yakin percaya dengan rencananya Allah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Niku ngonten, sehingga imannya itu kokoh,
Sama seperti kemarin bahasan yakin dan tawakal itu. Nuzulam min ghafurir rahim. Anugerah-anugerah seperti itu dipilih menjadi hamba Allah yang beriman, beramal solih, dipilih menjadi orang yang istiqomah di dalam iman dan amal solihnya. Malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu, dikirimkan Allah turun silih berganti mengucapkan selamat kepada kita. Diberikan dalam hati kita itu tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah, tidak ada rasa sedih kecuali sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Wah, niku nuzulam, niku anugerah-anugerah yang diturunkan oleh Allah. Nuzulan niku sama seperti rusulan ngoten niku lho. Dadi anugerah yang banyak, rusul niku kan jamak. Nuzul itu bukan sesuatu yang turun tapi banyak, tidak terhitung yang diturunkan Allah. Min ghafurir rahim, saking Allah kang ghafur maha pengampun, rahim tur welas. Ya sak istiqomah kita, karena kita itu manusia pasti ada salahnya, tapi Allah mengampuni. Nggih. Sak istiqomah kita nggih ana laline menungso niku, tapi Allah maha merahmati sehingga dimaafkan. Kita tetap disayang meskipun ada kekurangan di sana sini. Tapi upaya usaha kita untuk tetap istiqomah niku sing dihargai. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang kamu upayakan itu akan kamu petik hasilnya. Apakah itu upaya untuk menjadi baik? Karakter manusia itu gampang sebenarnya. Untuk menjadi baik niku karakter manusia itu gampang. Karena manusia itu yuladu alal fitrah. Nggih, mulane bahasanya ketika baik niku laha ma kasabat. Fi'il sulasi saja, kasaba kasaba, kasabu kasabat. Tapi ketika buruk wa 'alaiha maktasabat, iktasaba, ifta'ala, butuh 5 kata, 5 huruf. Nggih. Kasaba itu sulasi, iktasaba itu khumasi, ifta'ala, iktasaba, iktasaba, iktasabu, iktasabat. Artinya orang untuk menjadi buruk itu dia harus memaksakan diri. Lebih sulit sebenarnya. Nggih, nek ndelok ayat niki lho nggih. Ketika baik lahan niku manfaat marang nafsu kamu, maka sabat apa yang kamu kasab, yang kamu upayakan. Tapi upaya yang sederhana karena manusia itu karakter asalnya itu yuladu alal fitrah. Sehingga sebenarnya gampang manusia itu dijak baik niku gampang. Yang menjadi sulit itu ketika manusia itu dikuasai hawa nafsunya itu. Nggih. Ketika hawa nafsunya itu sudah terkendali, lah bosen wau niku. Bosen niku tanda nafsunya sudah ndak ikut. Berarti niku awal yang kabar baik niku. Kita suatu ketika ada jenuh, baca Quran kok jenuh, itu justru harus kita motivasi untuk menjalankan perintah Allah bukan karena nafsu. Nggih, maca Quran nek pas nyekel mik dirungokno wong akeh semangat. Waktu mike mati atau baca ndak pakai mik kok dadi ndak semangat. Wah, niki harus tambah di kencengi. Nggih. Karena ini justru letak kebaikannya ketika ada bosan, ada tidak tertarik. Padahal ini kebaikan. Kebaikan kok ndak tertarik, berarti nafsu sudah ndak ikut. Alamat kalau dilanjutkan itu namanya istiqomah. Nggih. Nah, niku kita fahamlah peta diri kita sendiri ketika hati itu semangat, hati itu tidak semangat. Kita itu bisa memantau, bisa merasakan. Oh ini nafsu, oh iki setan iki, oh iki. Nah, itu namanya muraqabah. Jadi seolah-olah kita mengawasi diri kita sendiri. Kalau kita mengawasi orang lain itu kan nggak usah diulangi.
eleke wong niku langsung ketok. Tapi ndak, kita sedang memantau diri kita sendiri. Loh, aku kok semangat iki semangat apa ya? Aku kok sregep iki sregep apa ya? Apa dasarnya aku sregep iki? Wah, jangan-jangan iki polahe banyak keuntungan di sini, banyak pujian di sini, banyak kedudukan di sini. Kenapa kebaikan yang ini yang sepi dari pujian, yang sepi dari popularitas, saya kok tidak tertarik. Tapi ketika kebaikan yang ini kok saya tertarik. Wah, iki nafsu iki. Nah, itu bagaimana? Wes, iki sing gak ono nafsune iki malah tak kencengi, sing ono nafsune iki tak kurangi. Nggih, ketaatannya dioper, tetap taat tapi di wilayah yang berbeda supaya nafsu itu tidak kuat mengendalikan kita. Di mana tempat tidak ada nafsu, di situ kita kuatkan ketaatan kepada Allah. Di mana tempat nafsu itu kuat, yo taatnya tidak perlu banyak-banyak niku nggih. Wis gawe formalitas mawon nggih, daripada diarani wong dadi fitnah kok tidak bermasyarakat, yo kita kumpul dengan masyarakat. Sebenarnya kita semangat karena kita diposisikan terdepan, dihormati, dimuliakan. Tapi ini jatah nafsu. Kebaikan yang ini biasa-biasa saja. Kebaikan yang tidak ada bagian nafsu saya itu yang harus saya maksimalkan. Karena di situ letak kemurnian taat kepada Allah tanpa dorongan hawa nafsu. Nah, niku istiqomah. Niku kita kudu muraqabah ngonten. Sehingga kita tidak dipermainkan oleh nafsu. Jadi taatnya itu ternyata taat karena dorongan hawa nafsu. Ketika nafsunya sudah bosan, taatnya ikut bosan. Wong taat kok bosan. Kepada Allah kok bosan. Allah saja tidak bosan kepada kita. Mulane terus Gusti Allah niku innallaha la yamallu hatta tamallau. Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Lah, kalian bosan itu karena kalian mendekat kepadaku itu dengan nafsu. Kalau mendekat dengan istiqomah, mboten ono bosene nang Allah niku. Nggih, terus. Nah, niku namanya nuzulam min ghafurir rahim. Mulai dari diberi iman, diberi amal solih, diberi istiqomah imannya, amal solihnya istiqomah, malaikat didatangkan dan seterusnya sampai do akhirat niku wau walakum fiha ma tastahil anfusukum itu semua adalah nuzulam min ghafurir rahim. Ada ghafurir rahim padahal niki cerita apik kabeh niki. Sebab di dalam kebaikan itu ada keburukan. Kita nih lho. Kita itu pada saat melakukan baik saja itu muncul buruknya. Sholat niki kan apik saja. Tapi kadang di dalam sholat itu ada kita lengah, lupa Allah, justru mengingat selain Allah. Lah niku elek saja nih. Tapi Allah niku Ghafurir Rahim. Pokok kita niki sholat di sepuro lah. Sing gak di sepuro niku kan sing gak sholat terus gak ngerosot salah. Yang sholat saja merasa salah kok, sehingga habis salam itu kita diajarkan astaghfirullahaladzim. Mantun salam nih kalau nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Zikir apa yang dibaca? Istighfar. Padahal sholat niku salah nopo sholat niku. Elek nopo sholat niku. Karena kita sadar dalam kebaikan pun kita itu manusia yang mahallul khotok itu, dalam kebaikan pun kita itu nggih metu elek niku padahal apik lho. Lah napa malih elek? Nduk jerone apik mawon iso muncul elek. Lah kita diajari untuk mengenal itu, memahami itu sehingga kita mudah saja meskipun dengan kebaikan pun kita mudah istighfar. Apalagi dengan keburukan. Nah niku ghafur dilebokno niku ngonten. Wa qala ta'ala wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Ditutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.